Mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Waalaikumsalam. kita akan membahas mengenai klaim konstruksi dengan narasumber Pak Duryadi Sunarko dari PT Berantas Abdibaya. Di tengah kesibukan beliau, ya ini banyak paket-paket tender dan sebagainya. Beliau Pak Duryadi Sunarko telah bersedia hadir dan akan bersedia sharing membagi pengetahuan tentang klaim konstruksi. Nanti Pak Duryadi silahkan menceritakan ya data diri, pernah kuliah di mana, di Malaysia kalau nggak salah ya, dan pengalaman selama ini. Bapak Ibu, waktu presentasi Pak Duryadi ya maksimal 50 menit dan nanti tanya jawab 40 menit. Dan nanti peserta kalau nggak salah akan ada 10 pertanyaan, 10 pertanyaan ya. Diharapkan kita bisa mencapai angka 8, 9, 10. Berarti Bapak akan diberikan sertifikat workshop. Kalau hanya sampai 7 saja, diberi sertifikat webinar. Ya, soal-soalnya mudah mengenai klaim. Ya, silahkan nanti dikerjakan di akhir sesi. Demikian selanjutnya dipersilahkan dengan hormat kepada Pak Dwi Adi Surarko untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Wassalam. Nah, makasih Pak Muji. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu. Mungkin ada sebagian yang sudah kenal kita, cuma mungkin selalu di dunia maya ya, nggak pernah ketemu. Nah, memang kesibukan masing-masing ya. Mungkin saya izin mau langsung aja karena tadi waktunya kayaknya sangat terbatas ya. Oke, mulai. Ya, oke, ini penjelasan ya Pak Muji tadi ya, punya punya kewajiban buat memperkenalkan diri dulu. Jadi saya saat ini di SCM, SCM kalau bahasa Indonesia manajer rantai pasok gitu ya. Nah, dia S2-nya di UTM Pak, Construction Contract Management bareng-bareng. Kalau angkatan saya mungkin kalau Bapak Ibu yang dari PUPR tahu Pak Nazib ya, Pak Nazib itu Pak apa Wani, Pak? Wani Duha? Enggak. Pak Fani di bawah Pak apa maksudnya? Setelah saya Oh iya, iya. ya sama Pak Hansen ya yang nulis buku manajemen kontrak konstruksi itu sama Bu Dona kalau teman-teman BUMN biasanya kenal sama Bu Dona itu setelah saya juga. Kalau barengan saya mungkin kalau ada yang tahu uh, Dodi itu apa ya direkturnya Bina Karya kayaknya sekarang. Kalau Pak Najib tuh di PUPR Kapus Datin ya. Sedatin. Itu yang satu angkatannya, Pak. Kayak gitu. Nah, selain itu saya juga dulu sempat 5-6 tahun aktif di GBCI ya, jadi ngajar di tentang green building di sana. Eh, juga saya pernah jadi project manager juga zaman 2013-2016. Nah, ini video 10 tahun lalu project saya. Tapi dalam waktu singkat saya bisa dapat 12 project karena tiap tahun tiap megang proyek tuh paling nggak minimal tiga dikasih tiga tiga gitu jadi banyak proyek underpass overpass building gitu yang saya sudah kerjain gedung rumah sakit pasar gitu. Setelah itu saya juga pernah di properti jadi kalau saya dikasih tahu tanahnya di mana gitu saya udah bisa ngitung berapa harus kita jual ini bagus nggak dijual terus jadi apa atau belum belum value-nya belum bagus dan lain-lain kayak gitu. Kalau di supply chain sekarang kita ini ya masih menggalakkan SCM di konstruksi ya karena ini akan menjadi dua layer ya. Pertama project management, kedua supply chain-nya. Jadi saya pengen buat dua tembok untuk mengawal project konstruksi seperti itu. Jadi tidak saling membunuh tapi sama-sama punya cost control, sama-sama punya perencanaan. Nah, kebetulan ini udah alhamdulillah udah saya digitalisasi semua. Nah, kalau yang di KMKK ini ya bareng teman-teman itu, Mansen, Pak Fani dan lain-lain. Gitu. Saya lanjut aja. Nah, kalau yang sebelah kanan tuh ini ya video underpass dulu yang di Cibubur. Mungkin Bapak Ibu kalau pernah lewat underpass Cibubur, nah ini cara bangunnya dulu pakai pit, di jacking cuma jarak 1 meter di atas itu, di atas nggak boleh terganggu. Jadi kita jacking.
Saya lanjut aja. Nah, ini klaim konstruksi. Jadi ada berapa ya? Ada lima paling nggak yang saya pikirkan untuk disampaikan hari ini, Pak Muji. Karena memang mungkin Pak Muji tahu ya, waktunya saya baru, mohon maaf, baru bisa ngasih materi karena baru baru selesai juga, baru bisa sempat dibuat. Seperti yang Pak Muji tadi sampaikan, memang sekarang teman-teman lagi super ekstra di IKN gitu. Jadi eh, alhamdulillah udah jadi juga bahannya. Nah, pertama tentang pendahuluan. Jadi kita akan bicara tentang definisi klaim, karena saya pikir ini penting ya, kalau kita bicara sesuatu mesti kita harus satu dulu fondasinya, apa satu dulu definisinya, sehingga untuk ke depannya itu udah enak karena definisinya udah sama. Nah, di Indonesia ini seringkali kalau kita ngomong construction kontrak gitu, seringkali definisinya agak agak berbeda gitu. Karena kalau kita atau orang luar atau saya gitu, kalau mau ngomong sama teman-teman Indonesia gitu, misalnya dia ngomong lamsam, pasti dia nanya apa yang maksud lamsam menurut, bukannya kita nggak tahu, tapi khawatirnya beda definisi, Kak. Sebetulnya ya sebenarnya banyak perbedaan, kayak misalnya design and build. Apa sih yang masuk design build? Nah, di Indonesia kan cenderung belajarnya dari permen ya. Design and build seperti itu. Bahkan saya sempat kaget di webinar sebelumnya sama Pak Muji, ada yang bicara, oh sekarang lamsam bisa berubah ya nilai kontraknya. Ada itu hal-hal seperti yang harus kita samain dulu kayak gitu, biar nanti ke depan-depannya nanti kita bicaranya oh yang maksudnya yang kayak gini gitu, sama frekuensinya gitu. Oke, saya lanjut dulu. Nah, ini klaim ya. Ini kalau klaim saya biasa lah kalau eh, kita kan kalau nyari KBI dulu ya. Ternyata di KBI ini kan tuntutan ya, tuntutan pengakuan dari seseorang ya, karena dia merasa memiliki, mempunyai atas sesuatu itu. Jadi pengen mengambil ininya dia, apa haknya dia gitu. Nah, ini yang di KKBI. Nah, cuma eh saya lihat kok ini nggak pas ya, nggak pasnya di mana. Nah, ini saya lihat tuntutan apa sih yang dimaksud di KKBI? Ternyata benar juga. Jadi tuntutan ini udah ke arah apa ya? Setengah mengharuskan tuh. Jadi kayak udah maksa ya, meminta dengan keras. Jadi udah kayak udah seperti udah harus diharuskan gitu kan. Bahkan di sini udah ada kata-kata menggugat. Memang ini mungkin lebih ke ini ya, pendekatannya ke hukum kali ya. Karena memang kontrak konstruksi ini banyak bersinggungan dengan hukum, walaupun kontrak konstruksi ini disiplin ilmu yang berbeda ya. Maksudnya dia punya disiplin ilmu sendiri gitu kan. Oh, kalau kayak gitu berarti kalau klaim itu tuntutan atau setengah mengharuskan, saya pikir pasti ya nggak aneh kalau misalnya nanti ada potensi perselisihan gitu. Kalau misalnya berpikirnya ke arah sana gitu. Oh, tuntutannya harus harus itu loh. Misalnya harus dipenuhi misalnya. Ini pasti akan jadi belum apa-apa udah mau ribut aja lah bahasanya kayak gitu. Nah, nah ini yang lebih saya suka. Jadi klaim itu request permohonan. Jadi ada pihak yang memohon, meminta gitu. Nah, makanya di sini yang Pak Muji kemarin sempat kita diskusi ya Pak. Jadi kalau namanya permintaan ya harus diminta gitu. Kalau nggak diminta berarti dianggap ya emang nggak ada permintaan gitu, walaupun itu klaimnya ada gitu. Jadi ini memang harus diajukan. Jadi kita harus mengajukan permohonan permintaan itu. Nah, ini dari definisi ini sudah eh, saya mau sampaikan bahwa ya udah, kalau klaim itu permohonan loh dan harus diminta. Kalau istilahnya ada pihak itu memang dia dapat, harusnya dapat, tapi dia nggak minta, dianggap ya memang dia nggak minta, mungkin dia nggak butuh kan gitu. Karena ini kan opsi aja, kalau emang dia, oh ternyata dia nggak minta, emang udah kelebihan misalnya kayak gitu. Karena ini permohonan permintaan. Nah, ini definisi yang menurut saya pas lah gitu, pas. Oke, terus ini untuk kan klaim konstruksi ya. Nah, konstruksi juga ini saya agak kaget juga, agak shock ternyata. Saya kemarin iseng bikin apa sih, pertanyaan Google Form gitu. Hanya 7 pertanyaan ya, 7 5 pertanyaan tentang construction project management. Ternyata ya hasilnya nggak bagus gitu. Padahal itu yang ngisi udah project manager senior misalnya gitu. Atau teman-teman yang udah pengalaman.
ternyata untuk definisi atau fondasinya dia masih banyak yang keliru ya, walaupun dia sering sering sekali di proyek. Nah, terutama soal yang ini tentang apa sih proyek konstruksi itu rata-rata salah ya. Jadi saya lihat kalau nggak salah yang benar cuma 3 orang dari eh, kalau nggak salah berapa ya, 40 atau 50 saya lupa. Jadi cuma 3 orang yang benar, dan itu saya nggak tahu 3 orang itu benar karena emang dia tahu apa salah ngejawab terus jadi benar gitu, saya juga kurang kurang tahu. Jadi memang eh, itu pekerjaan sementara. Nah, ini yang mungkin teman-teman waktu itu masih apa terkecoh kali ya, karena jawabannya ABCD. Jadi proyek atau proyek konstruksi itu pekerjaan yang sementara. Jadi dia bukan bukan pekerjaan. Jadi beda nih proyek sama pekerjaan. Dia pekerjaan yang sementara. Jadi ya cuma sementara aja. Nanti setelah proyeknya selesai ya organisasinya juga bubar, organisasi juga sementara. Kalau manufaktur beda ya. Kalau manufaktur kan beberapa pihak di dalam satu perusahaan atau satu organisasi. Nah, kalau di proyek itu kan banyak organisasinya, banyak organisasi yang terkait di sana. Makanya potensi klaim itu ada karena masing-masing pihak tuh punya kepentingan tersendiri. Nah, itu yang saya tekanin lagi ke teman-teman bahwa ini adalah pekerjaan sementara, pekerjaan sementara. Tapi ketika kita ngomong klaim bahkan sampai ke dispute, nanti menarik karena nanti ada nggak kebutuhan kita atau ini kita apa namanya kepentingan kita untuk next project misalnya kayak gitu kan, kadang ada tuh ya, ngalah-ngalah dulu lah di sini supaya nanti baik-baikin dalam proyek yang ke depan, misalnya itu strategi marketingnya misalnya kayak gitu. Nah, itu hal yang berbeda, tapi proyek ya jelas dia kerja sementara, ada produknya, eh, tapi bisa juga terminated gitu, di tengah jalan dia bisa juga terminated kalau memang nggak sampai proyeknya selesai. Nah, ini definisi dari proyek konstruksi yang sedikit saya apa saya ulas, mungkin Bapak Ibu juga mungkin udah paham ya. Yang sebelah kiri itu gambar proyek saya yang tadi, cuma ini fotonya ya. Kita jacking box besar di sana. Oke, kita lanjut. Nah, ini klaim konstruksi. Nah, ini juga menarik Pak Puji. Jadi saya iseng ya kemarin tuh apa sih klaim konstruksi di Google gitu kan. Sekarang kan biasa orang googling gitu. Nah, saya nggak menemukan definisi klaim konstruksi yang pas menurut saya gitu ya. Jadi akhirnya eh, saya di sini menulis gitu, menulis bahwa kayak misalnya di FIDIK ya, nanti ada juga kita sedikit. FIDIK tuh lebih ke mengatur ke pasal ke yang klaim itu ya kontraktor misalnya kayak gitu. Padahal kan klaim konstruksi ini bisa saling klaim ya, maupun penggunanya, penyedianya gitu. Bahkan setelah saya lihat di sini ternyata nggak ada yang menyebutkan bahwa ada pihak lain. Nah, makanya di sini saya tambahkan bahwa klaim konstruksi itu bisa didefinisikan sebagai tindakan pengajuan permohonan ya. Tadi kan klaim itu permohonan ya. Atas apa? Permintaan uang. Nah, mayoritas kalau yang di umum itu memang dua aja yang lebih titik beratin. Jadi minta uang atau perpanjangan waktu atau IOT. Nah, padahal klaim itu bisa percepatan atau IOT kan gitu. Uang juga bisa tambah, bisa kurang gitu. Nah, ini mungkin yang saya tambahin di sini. Selain itu juga ada kompensasi lain. Karena kita seringkali ketika kita klaim malah dikasihnya bukan bentuk uang gitu, apa dalam bentuk kompensasi lain, apalagi untuk proyek-proyek yang swasta itu udah lazim kalau zaman sekarang ya, kira kayak gitu. Nah, ini terjadi karena ada para pihak yang terikat dalam kontrak konstruksi atau perjanjian itu gitu. Nah, akibat perjanjian kontrak konstruksi itu ada juga nih perjanjian lain yang terkait dengan kontrak konstruksi itu. Nah, itu yang mungkin saya nggak dapat ya dari definisi-definisi yang udah ada. Walaupun cukup banyak ya definisi tentang klaim konstruksi, tapi kok nggak ada yang berbicara bahwa akibat kontrak konstruksi ini bisa menimbulkan perjanjian lain ya, misalnya polis gitu ya. Padahal polis ini kan udah tenar banget kan, kayak CAR itu kan orang udah tenar banget. Cuma kalau untuk dari pemberi kerja mungkin belum ini ya, belum apa ya, belum, menurut saya mungkin belum terlalu diperhatikan karena ini kewajibannya kontraktor. Tapi ada juga dari pemberi kerja itu kan ada auditor kan. Auditor itu salah BPK itu kan dia mungkin mengaudit
si pengguna ya, apa memberi kerja, tapi kan nanti akan jadinya klaimnya juga ujung-ujungnya ke kontraktornya juga kan gitu misalnya. Nah, makanya ada juga sih perjanjian lain yang terkait kontrak konstruksi itu atau pihak ketiga bahkan ya, eh, ya atas kerugian yang disebabkan akibat kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya. Dia gagal nih pihak itu, makanya kita klaim. Tapi ada juga sih nggak karena pihak itu, ada juga karena faktor alam. Ini mungkin ada penambahan dari saya bahwa nggak cuma para pihak eh, pengguna atau penyedia, tapi ada juga pihak lain atau nah itu juga menurut saya mengakibatkan itu adanya klaim gitu. Nah itu tapi diikat lagi nih, jangan sampai pergi dari kontrak konstruksinya itu sehingga saya sebutin di sini bahwa itu harus ditentuin dalam ketentuan kontrak konstruksi dan hukum umum. Nah ini menarik nih, menarik Pak Muji dan Bapak Ibu, karena saya belajarnya common law ya, common law. Jadi selain civil law kita di sana diajarin tentang dan kebetulan administrasi atau construction management ini banyak ternyata adanya di hukum umum di common law gitu. Jadi memang banyak sekali kita belajar tentang kasus-kasus tentang klaim, dispute dan lain-lain eh, based on hukum umum gitu, hukum umum ya. Nah, ternyata hukum umum ini juga berlaku ternyata di Indonesia ada gitu, ada hukum. Nah, nanti saya kasih contohnya. Makanya saya tulis bahwa ini selain ketentuan kontrak konstruksi, ada juga loh hukum umum yang bisa dijadikan eh, dasar untuk kita klaim. Nah ini eh, saya coba rangkai kata-katanya. Mungkin bisa saya tambahin lagi, tapi karena memang, tapi kayaknya udah cukup. Mungkin paling nggak saya mau menyampaikan bahwa definisi klaim konstruksi itu sangat luas. Jadi nggak cuma misalnya kata Fidik bilang kontraktor mau ini nih minta uang sama IoT misalnya kayak gitu, atau eh, kita selalu apa namanya klaim itu ya punya kontraktor misalnya kayak gitu. Ini saya lanjut ya, lanjut bahwa ternyata bukan kontraktor aja yang bisa klaim konstruksi kan gitu. Nah, ini pihak-pihak klaim. Jadi kalau untuk teori-teori yang ada memang saya lihat selalu mereka bicara ada dua pihak yang terlibat dalam proses klaim, pihak yang mengajukan klaim dan pihak yang diklaim, kan gitu ya. Tapi yang tadi saya sampaikan bahwa ada kasus-kasus tertentu, oh ini enggak cuma dua pihak itu, melibatkan pihak ketiga yang tadi saya sampaikan itu, bahwa ada loh pihak-pihak yang terkait dengan klaim akibat kontrak konstruksi yang diperjanjikan antara dua belah pihak yang pihak pengguna dan pihak penyedia. Jadi pihak ketiga itu ya tadi ya auditor, asuransi dan lain-lain. Nah, jadi kalau kontraktor misalnya CAR ya, ya tentu karena akibatnya bukan pihak lain, akibatnya alam ya misalnya. Nah itu mengajukan klaim ke asuransi akibat adanya perjanjian yang terkait dengan perjanjian yang ada di konstruksi itu, yang tadi dibilang polis. Nah seperti itu. Nah ini contohnya ya. Jadi yang mengajukan klaim siapa? Pihak pertama. Terus yang diklaim pihak kedua. Oh ini bisa juga pengguna mengklaim pihak kedua. Dan ini kalau di swasta lazim banget ya kita. Cuma kalau di pemerintah mungkin ya masih lisan paling biasanya ya, atau tulisan tapi ya paling kerasnya mungkin apa SCM misalnya kayak gitu ya. Terus kalau ada juga yang pihak kedua atau penyedia klaim pihak pertama ini yang udah biasa dan umum, yang mungkin mindsetnya banyak orang ya kalau ngomong klaim konstruksi ya kayak gini kayak gitu kan, penyedia pasti akan klaim ke pengguna gitu. Tapi ternyata pihak kedua juga bisa pihak ketiga kita klaim, atau pihak pertama akibat pihak ketiga, misalnya auditor BPK. BPK itu kan sebenarnya ngauditnya pihak pertama ya, tapi kan ujung-ujungnya nanti pihak kedua yang akan diklaim. Nah ini kebetulan saya juga sempat menangani namanya kalau di tempat saya namanya anti klaim ya. Nah anti klaim tuh bukan main ceritanya. Jadi banyak-banyak klaim yang nilainya bahkan ratusan miliar bisa jadi nol gitu.
atau berapa puluh miliar cuma jadi berapa ratus juta, itu memang kita lakukan itu. Jadi namanya anti klaim. Tapi kalau kita nggak cukup lihai di anti klaim, itu kita bakal kehilangan duit yang cukup banyak gitu. Karena kalau kita diklaim oleh auditor gitu, itu fantastis ya nilainya, bisa sampai ratusan miliar gitu. Nah, di sinilah fungsi biasanya para ahli adcon gitu ya, adcon itu membuat anti klaim terhadap klaim yang diklaimkan ke kita. Dasarnya kan dari pihak auditor ya, nanti pihak pertama yang bilang ke kita gitu. Nanti ini juga banyak sekali, hampir setiap proyek kayaknya gitu yang ada gitu kan. Oke, ini saya lanjut ini tentang para pihak yang klaim. Nah, kita masuk ke basis of claim ya. Nah, jadi ya basis of claim ya. Jadi basis of claim ini yang eh, saya bilang ke teman-teman bahwa nggak usah ngomong klaim lah kalau belum tahu basis of claim gitu, bahasanya gitu, capek-capek nanti kamu udah kerja ini kerja itu nyiapin ini tapi nggak ngerti tentang basis of claim gitu. Mending kuatin dulu apa sih definisi basis claim, baru kita mau ngomong klaim gitu. Apa ngomong yang lain nggak apa-apa, tapi istilahnya kan ini finish to start atau ada predesesor ya, misalnya ya kalau nggak ada bapak ibunya ya nggak ada anak ya misalnya gitu. Masa tiba-tiba kita mau ngomong cucunya gitu. Ini ngomong fondasinya dulu deh, basis of claim-nya kita udah bener belum kan gitu. Ininya apa? Makanya ini yang menarik mau saya angkat ya, karena kalau kita bicara klaim sepertinya cukup luas ya. Tapi memang ini yang juga jarang dibahas sama di umum, makanya ini yang mungkin mau saya sampaikan Pak Muji. Nah, ini karakteristiknya dulu. Jadi kalau di Indonesia itu klaim, kalau ngomong klaim tuh udah kesel lah si kalau kita lihat kontraktor ya udah ngomong mau klaim Pak, kita mau klaim, itu penyedia itu udah, apalagi di proyek-proyek pemerintah ya itu udah apa ya, udah kayak kata haram lah, nggak boleh disebutin. Jadi kalau kita sebutin mau klaim, ibaratnya udah mau berantem nih. Jadi bisa jadi itu malah nggak harmonis hubungan komunikasi kita nanti sama misal PPK gitu ya. Saya kita rapat, Pak, saya mau klaim, itu udah kayak udah ngajakin perang lah istilahnya kayak gitu. Karena ini benar-benar suatu kata haram yang benar-benar nggak pernah disebutkan dan nggak wagu lah, nggak boleh dari disebutin. Bahasanya seperti itu. Ini karakteristiknya di Indonesia ya. Klaimnya ya sebenarnya ya sama juga sih IoT atau biasanya sama nambah biaya kan gitu ya. Nah, tapi sebenarnya klaim ini justru apa ya? Udah satu kesatuan dari proyek konstruksi itu. Jadi apa ya? Udah biasa aja lah. Kalau makan tanpa lauk kan nggak lucu misalnya kayak gitu. Ya udah biasa aja sebenarnya. Cuma kalau di Indonesia emang agak beda ya. Jadi karakteristiknya agak beda sehingga kita masuknya dengan cara lain. Kalau kita ada klaim, tentu penyedia itu pasti punya strategi masing-masing untuk menyampaikan klaimnya. Beda kalau sama pemberi kerjanya swasta ya. Kalau swasta kan juga mereka udah biasa, dan biasanya kita sih pengguna dan penyedia tuh kalau yang di swasta itu udah sama-sama tahu nih bakal diklaim yang di sini nih. Ya sebelum tender aja kita udah tahu nih bakal ada klaim di sini gitu, udah rata-rata udah tahu semua sih. Jadi tinggal dilanjutin aja di pas masa pelaksanaannya. Karena biasa pas kita tender itu ada dibahas tuh, ya udah nanti kita diklaim aja nanti di masa pelaksanaannya, biasanya kayak gitu misalnya. Ya udah pada tahu identifikasinya udah ada. Nah, ini yang sama ya. Jadi ini sempat ada pertanyaan ya. Di luar negeri kan nggak bisa dihindari ya klaim ya. Tapi kok eh, ibaratnya orang luar tuh nggak pernah denger ya. Kenapa dia nggak pernah? Dia nge-googling ya. Dia nge-googling, dia kok nggak bisa menemukan satupun kasus yang tadinya mau kita diskusikan gitu, tapi ternyata nggak menemukan. Saya udah nyari berkali-kali dan udah cukup lama saya cari, ternyata saya nggak pernah nemu ada jurnal atau studi atau kasus ada, saya nggak pernah dengar ada dispute claim di konstruksi di Indonesia itu yang disampaikan sama waktu itu dosen saya atas, dia bilang padahal kita udah capek-capek loh bikin procurement option, bikin form of contract, bikin lain-lain. Itu kan supaya kita nggak ada nggak ada dispute, nggak ada klaim, tapi tetap aja ada gitu. Tapi kok di Indonesia, kan Indonesia nggak tahu ya, misalnya dulu 12 tahun yang lalu saya udah ngomong PFA ya, P3. Sekarang di Indonesia dikenalnya KPBU ya.
Dia ya walaupun itu gagal di Inggris ya, diceritain gitu waktu dulu. Dan saya juga nggak nyangka itu bakal masuk di Indonesia. Ini banyak loh kita gini gini gini, tapi ya tetap aja kita selalu ada masalah kayak gitu. Kenapa di Indonesia nggak pernah ada kedengaran masalah sih kayak gitu? Itu uh, menyadarkan saya sih bahwa sebenarnya Indonesia bagus juga ya. Kenapa sih? Oh ternyata setelah saya sebenarnya saya mau ngomong sih, sebenarnya di Indonesia tuh ada musyawarah untuk mufakat kayak gitu. Sebenarnya di FIDIK pun ada musyawarah untuk mufakat, cuma mungkin culture-nya beda ya, budayanya beda. Gitu. Ini saya lanjut aja. Jadi ini potensi klaim. Potensi klaim ini saya akan jadi dua contoh aja ya. Satu contohnya dari penggunanya. Ini dari pengguna nih. Mungkin teman-teman pengguna udah tahu ya tentang defect. Oh, udah tahu, udah sering defect list gitu ya. Ya kan biasa di BST 1 atau di PHO ya, atau masalah proses itu juga kan kadang ada defectnya, ya kan. Nah, ini gampang banget, tinggal difoto, dikasih tahu, diributin, kan gitu ya, sama si kontraktornya. Dan umumnya pengguna itu masih punya bargaining yang cukup kuat karena memang proyeknya belum selesai dan masih bisa motong-motong. Kalau di swasta tuh, ya kalau kamu nggak selesai kerja nih, reworknya saya aja ngerjain, saya potong tagihannya, misalnya kayak gitu. Tapi yang saya aneh, kenapa di Indonesia nggak pernah ada yang nyebut latihan defect. Nah itu menurut saya sih ini apa potensi klaim yang cukup besar gitu dan kenapa sih di Indonesia nggak ada yang ngomongin latihan defect padahal ini yang jadi sering jadi masalah. Tapi kalau memang si siapa tuh si penyedianya kontraktornya itu BUMN, is oke lah nggak ada masalah sampai kapanpun kita tanggung jawab. Nah itu kan poinnya kalau BUMN rata-rata tanggung jawab lah ya. Insya Allah pengalaman kita sih kita nggak pernah ada yang nggak tanggung jawab walaupun proyeknya udah selesai waktu udah lama. Tapi kan kalau untuk penyedia yang lain kan Pak udah selesai nih masa kontraknya, udah FHO, udah ya goodbye misalnya kayak gitu. Padahal kan ngerti nggak sih latihan defect misalnya bahasanya kayak gitu. Nah, kalau dia nggak ngerti kan bahaya. Jadi kan si penyedianya goodbye aja. Nah tapi kalau BUMN sih rata-rata ya mungkin itu kenapa ya pengguna juga lebih cenderung lebih suka kalau kontraktornya itu BUMN kalau untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Mungkin ada karena memang ada sisi di latihan defect-nya ini. Mungkin seperti itu. Kalau saya sendiri sih saya juga buat kontrak, saya juga bukan istilahnya apa ya SSUK gitu ya, SSKK gitu ya. Saya juga buat itu semua untuk kepentingan uh, kita yang untuk rekanan itu udah kita lengkapi tentang latihan defect dan lain-lain. Dan semua vendor nggak ada vendor dalam negeri itu nggak ada yang protes masalah ini karena memang ini hal yang dibenarkan sampai kapanpun kita akan klaim itu sebagai pengguna misalnya kayak gitu. Nah ini dari penggunanya. Nah ini contoh. Terus kali ini contoh dari penyedia ini menarik nih karena kemarin saya ketemu Pak Niko ya, Pak Niko. Tuh Pak Niko cerita kan, hati-hati nanti bentar lagi di katalog loh, tuh mau gabung sama kita PUPR. Nanti semua konstruksi di situ loh. Nanti perencana nanti ngambil harganya di situ gitu. Nanti kontraktor juga kalau kamu nawarnya ketinggian ya nggak ya aneh nggak bakal menang. Kalau kalau kerendahannya juga kita gugurin kan semuanya based on e-katalog katanya kayak gitu. Nah jadi kalau semua supplier udah masukin harga di katalog nih dan semua pekerjaan konstruksi udah based on e-katalog berarti kan udah transparansi kan. Ya iyalah karena barangnya kita beli di situ, orangnya di situ juga, harganya juga itu, sama-sama itu. Kalau dulu kan enggak ya, dulu manual. Kalau dulu manual itu pasti udah hukumnya supplier itu ngasih harga ke pemberi kerja atau konsultan yang merencanakan kontrak konstruksi di Indonesia pasti lebih mahal. Dan tapi kalau ngasih ke kita kontraktor pasti lebih murah karena dia tahu gitu. Bukannya kok kamu ngasih di kontraktor lebih murah, tapi sebaliknya kalau swasta. Swasta kebalikan tuh. Dia kalau ngasih owner swasta ya harganya lebih murah daripada ngasih ke kita. Nah, itu yang kadang kita suka masalah kalau kontrak sama owner. Owner ini bisa kok harga segini. Loh saya nggak dikasih segitu gitu. Karena memang ada pertimbangan cara pembayaran dan risiko-risiko lainnya kayak gitu. Nah, kalau kita ngomongnya ini ke proyek pemerintah, kalau ini semua udah transparansi, nah ini jadi masalah. Kenapa? Karena selama ini kontraktor itu banyak menanggung beban yang enggak sesuai skup ya. Jadi skup sama BOQ-nya itu enggak
nggak cocok gitu, kita nggak cocok nih. Misalnya contohnya pekerjaan persiapan, sebenarnya masalah klasik ya. Makanya di setiap rencana biaya proyeknya kontraktor atau rencana anggaran proyeknya kontraktor, pasti pekerjaan persiapannya itu jauh lebih besar. Dan ada lagi BAU. Kita biasanya ada biaya langsung, biaya tidak langsung ya, termasuk BAU itu ya, sama PP. Nah, PP ini yang kita masukin di budgeting kita itu di luar yang pay item. Nah, itu sangat besar, cukup besar gitu dan bisa 3%, 4% tergantung proyeknya, dan itu udah cukup besar ya kayak gitu. Karena kalau mau tahu keuntungan dari kontraktor juga nggak banyak. Kalau di gedung aja dapat 7% aja udah bukan main itu. Besar banget, kalau sampai 6% itu juga udah bagus banget. Nah, ini jadi masalah ketika semua udah transparansi, maka kontraktor dapat duit dari mana buat ngebayarin beban-beban yang terjadi ada di kontrak. Karena saya contohnya ada proyek saya dulu ya, buka-buka lagi proyek yang lain mungkin lebih gitu. Ini doang yang persiapan dikasih cuma begini doang gitu, dan nilainya nggak banyak, dan selalu kita pasti akan rugi di yang persiapan itu udah pasti, karena cuma segini doang kan gitu. Nah, ini setelah kamu dikasih ya perban ya. Nah, ini ada saya ownernya, saya kita kasih pekerjaan persiapan itu ke penyedianya. Itu pekerjaan persiapan doang kita kasih 24 miliar loh. Itu penawarannya kontraktor 24 miliar. Karena ini kontrak ya. Ini nilai kontrak ya. Jadi untuk pekerjaan persiapan aja waktu itu saya kasih dia menang kontrak gitu atas tendernya. Pekerjaan persiapannya itu 24 miliar. Cuma untuk pekerjaan persiapan. Nah, sebenarnya ada detailing lagi kayak misal project management ya. Project management itu detailnya cukup banyak juga gitu. Termasuk gaji PM dan lain-lain ada di situ. Uh, Pernah nggak kebayang proyek pemerintah pekerjaan persiapannya 24 miliar? Nah, itu saya belum lihat sih, nggak tahu kalau sekarang ada. Saya juga belum update banget, tapi setahu saya sih biasanya pekerjaan persiapan nih pemerintah gitu-gitu aja. Misalnya kayak gitu. Nah, ini ada contoh lagi, ini proyek kita juga, proyek kita. Ini pekerjaan persiapan 2 juta dolar, tapi dolar USD ini. 2 juta dolar USD. Ini pekerjaan persiapan kita aja. Termasuk itu benar-benar ada apa ya, Jakarta Sport Facility, Project Support Facility, Staff Labor Facility, apa sampai travel, ya kan, gaji dan safety. Safety aja udah 12.000 US dollar. Scaffolding untuk PP-nya dan lain. Ada lagi sih yang lebih wow lagi. Banyak banget pekerjaan persiapannya ada di proyek. Saya pernah lihat ada satu proyek itu pekerjaan banyak banget, dan itu nilainya juga nggak kecil gitu. Ini cukup besar. Nah, kalau udah transparansi, ada nggak nanti potensi klaim dari penyedia untuk potensi klaim di pekerjaan persiapan? Ya mungkin akan ada. Karena memang kalau di proyek-proyek yang lain kita PP-nya itu ya udah kayak gini. Dari dulu emang kayak gini, kayak gitu. Kita lanjut ya. Lanjut. Nah, ini saya cuma ini sih kayak ngasih tahu temen saya dulu ya. Jadi saya tulis. Jadi kalau bikin klaim itu gampang. Mau bikin klaim bikin aja. Cuma ngebuktiinnya itu loh nggak gampang gitu ya. Jadi harus sesuai dengan ketentuan kontrak, aturan hukum yang berlaku, gitu, fakta-faktanya gimana. Jangan cuma gara-gara kita rugi terus kita cari-cari supaya dapat klaim gitu. Biasanya kan ada tuh yang kayak gitu ya, penyediaan rugi. Ya udah dia cari-cari aja klaimnya. Apa juga membabi buta dia klaimin gitu ya. Nah, ini yang jadi masalah yang saya bilang basis of claim-nya tuh harus benar dulu kayak gitu. Nah, makanya di sini saya mau sampaikan ada 2 jenis klaim. Yang satu justified claim, jadi udah sesuai dengan kontrak atau berdasarkan hukum umum. Yang kedua unjustified claim, ini tidak sesuai dengan ketentuan. Sebenarnya ya cuma 2 ini kalau secara gampangnya. Sesuai nggak dengan kontrak atau hukum umumnya. Kalau nggak sesuai, sesuai atau nggak sesuai. Kalau nggak sesuai gimana, kalau sesuai gimana. Nah, ini cukup menarik ya. Ini saya kasih contoh aja. Sebenarnya contohnya cukup banyak, tapi
saya kasih contoh. Tapi sebelum itu ada juga Gracia. Jadi di luar yang tadi ada juga sih yang bahasanya ya udahlah kebijaksanaan. Yang tadi saya bilang mungkin ada pertimbangan business consideration atau hubungan baik, ada faktor-faktor non teknis. Jadi si yang diklaim itu yang ngasih juga. Tapi yang diklaim itu kan belum tentu penyedia kan. Pengguna juga bisa diklaim. Ya dikasih dia. Tapi dalam bentuk ya sebenarnya ini unjustified claim nih. Tapi ya udah kasih aja karena bentuknya gracia misalnya kayak gitu. Ini tapi kayaknya jarang banget ya karena semua proyek biasanya based on business. Kalau pemerintah juga kayaknya nggak mungkin ya. Kalau pemerintah mana bisa kayak gitu. Misalnya tapi ada di hukum umum ya tadi yang saya mau cerita. Nah ini masuk contoh aja langsung biar nggak terlalu membingungkan. Nah saya mau contoh yang unjustified claim-nya dulu. Jadi kita ada proyek contoh kasusnya. Proyek itu design and build. Ini proyeknya juga udah cukup lama dan kebetulan ini proyek pemerintah juga ya. Proyek pemerintah. Ini proyeknya udah cukup lama, termasuk proyek-proyek design and build awal-awal ya. Pasti lamsam kan ya. Lamsam. Scope of work-nya termasuk IMB. Ya. Nah, penyedia itu ngalami kerugian, terus ngajuin klaim. Nah, jadi kan basis of claim-nya penyedia ini kalau silat nggak ada gitu. Dia cuma apa? Karena yang dia klaim itu adalah ini gara-gara IMB nih kita sidang di IMB ternyata luasan bangunannya jadi tambah luas. Misalnya waktu itu koridor ya 1,6 diminta 1,8, misalnya kayak gitu. Sehingga volume luasan kita tuh jadi lebih luas daripada luasan yang ada di konsep desain dan volume rincian biaya yang ada di dokumen kontrak. Waduh, saya agak susah jelasin karena konsep desainnya saya lihat di kontraknya juga ada yang salah. Dan pengertian desain yang di konsep desain memang ke permen juga kan harus juga nih ada masalah nih. Dia konsep desain terus sudah ada luasannya terus ditulis di dokumen kontraknya itu ada volumenya, makanya si penyedia ini oh ini di kontrak tender dulu segini loh volumenya, sekarang kejadiannya sekian, saya mau klaim. Nah ini kan unjustified claim gitu, jadi basis of claimnya penyedia ini nggak paham gitu karena dia cuma rugi aja terus dia ngajuin kayak gini itu klaim aja karena dulu tendernya kan volumenya segitu tuh ditulis tuh ada tuh gambarnya juga ada tuh di rinciannya juga ada tuh kalau DB bukan BOQ kan ya. Terus ada tuh volumenya segitu, nah sekarang kan jadi segini udah diklaim aja. Itu banyakkan yang mendukung untuk klaim daripada saya bilang ini nggak bisa diklaim. Itu yang mungkin waktu itu cuma saya aja ngomong dan memang nggak bisa lah, nggak bisa diklaim. Ini bukan hal yang bisa diklaim, basis kokelnya nggak sesuai, kayak ngapain dia susah-susah kan. Nah ini ada contoh menarik juga, ini jadi ada proyeknya itu swasta terus apartemen ya, apartemen kan bisnis ya, apartemen bisnis. Penyedianya itu atau kontraktornya itu kerja di sana, ini juga rugi misalnya gitu karena dia lamsam juga. Kebetulan bukan design and build sih, cuma lamsam aja. Nah dia bilang ini ada perbedaan volume di gambar nih, jadi di gambarnya lebih besar daripada volume BOQ kontrak. Jadi si penyedia ini ngeklaim karena dasarnya dia bilang di BOQ-nya, karena ini bukan desain build ya, jadi ada DED-nya, ada BOQ-nya. Ini volumenya berubah nih, jadi lebih banyak gitu. Nah, ini kan udah jelas-jelas banget ya, baru ini unjustified claim gitu ya. Mana bisa lamsam digituin. Ya cuma kan ya dia nggak, ya dia klaim aja gitu kan. Terus setelah diajuin ternyata berhasil. Nah dia makin percaya diri tuh bahwa kejadian itu bisa diklaim. Nah kalau kita yang ngerti kan, dia nggak paham nih gitu. Jadi dia menganggap bahwa hal itu benar dan bisa diklaim sehingga dia akan memperlakukan proyek selanjutnya seperti itu. Nah ini banyak kejadian. Saya nemuin beberapa proyek dulu kayak gitu Pak, bisa Pak kita klaim, kita dapat pemberikannya juga setuju. Nah akhirnya yang bandel-bandel di bawahnya kena auditor atau bermasalah lah intinya misalnya kayak gitu. Nah kebetulan ini swasta, dia berhasil dan yang klaim ini menganggap dia berhasil terhadap klaimnya. Padahal itu kan bukan hasil dari klaim ya, karena klaimnya jelas-jelas
unjustified claim, apalagi itu swasta, dan pasti ketawa dia kalau misalnya ada penyedia ngeklaim volume lamsam gitu kan. Nah, tapi kenapa kok dia disetujuin? Nah, ternyata saya lihat setelah saya pelajarin, ini ada, menurut saya sih ini kontraktornya, penyedianya kurang pinter nih. Kenapa? Karena ternyata banyak justified claim-nya di sana gitu, dan lebih besar potensinya. Nah, ini gagal dipahami oleh kontraktornya. Ya, jadi sebenarnya di sana ada perubahan spek. Nah, perubahan spek, ada penambahan scope gitu, yang nilainya potensinya jauh lebih besar daripada yang dia klaim secara unjustified claim itu, ya kan? Nah, jadi analisa saya ya iyalah, pastilah kalau saya jadi ownernya juga bakal buru-buru di close klaimnya, karena ketika si owner klaim menyetujui klaim itu, dia ada syaratnya. Oke ya, ini saya setujuin, tapi pro kontraktor nggak boleh klaim lagi apapun, semuanya kita selesai di sini. Nah, itu kan selesainya dari sini. Jadi tidak dibenarkan kontraktor atau penyedia mengajukan klaim lain. Karena udah sepakat, ini udah kita setujui dengan negosiasi harga yang udah sepakat. Nah, ini kan jadi ini ya, jadi sebenarnya kerugian dari penyedia ketika dia gagal memahami mana yang justified claim, mana yang unjustified claim gitu kan. Nah, ini jadi gimana? Atau jangan-jangan ini Gracia. Kalau Gracia sih kayaknya kecil kemungkinannya ya, karena proyeknya apartemen yang ada hitung-hitungan ya. Saya juga kan saya cari cerita pernah di properti, di mana harga-harga budget-budget itu kita jaga supaya nggak membengkak, karena kalau itu bengkak nanti masalah di HPP-nya ya, jualnya agak susah kayak gitu. Sehingga kemungkinan memang ini saya duga karena si ownernya menghindari justified claim-nya yang memang potensinya jauh lebih besar. Nah, kalau kita nggak bicara ini, pasti semua orang akan belajar dari keberhasilan penyedia yang mengklaim, dan itu akan jadi membingungkan gitu. Oh bisa, oh itu aja kalau ada gitu diklaimin aja lagi. Nah, padahal dia nggak paham. Akhirnya susah kalau ngomong sama-sama yang seperti ini. Saya ya susah juga gimana. Ya makanya jangan yang lain dulu deh, besok klaimnya dulu gitu. Kadang kalau sama teman-teman kayak gitu. Nah, ini ada lagi ini yang baru ya. Jadi kemarin saya dihubungin, tiba-tiba dimasuk WA group ya, WA group. Ini proyek pemerintah nih. Ini proyek-proyek pemerintah dan baru terjadi. Jadi ini termasuk justified claim karena klaimnya berhasil disetujui oleh pemerintah gitu ya. Nah, cuma ini yang saya bilang, ini memenuhi kriteria hukum umum, mirip-mirip kayak common law ya. Jadi ini merubah ketentuan kontrak loh. Jadi ketentuan kontrak kita rubah, di mana kontrak single use yang nggak dapat apa tuh eskalasi bisa didapat, misalnya kayak gitu. Jadi kita rubah-rubah ketentuan perjanjian kita sebelumnya oleh pemerintah, kita rubah dan itu berhasil gitu, berhasil kita rubah. Waktu itu kita bareng-bareng AKI ya, bareng-bareng AKI mengajukan ini. Jadi akibat kenaikan BBM itu, jadi kita bikin surat. Waktu itu saya buat suratnya, kita ajukan, kita semua sepakat di AKI semua, di Pak Basuki gitu. Nanti Pak Basuki yang mengajukan sampai DPR, sampai lain-lain gitu. Nah, ini historinya walaupun secara singkat ya, jadi ada surat, sebenarnya lebih dari ini sih banyak. Jadi sebenarnya di detailnya surat menteri ini juga banyak kan, kabalai-kabalai yang ngasih surat ke Pak Dirjen dan lain-lain gitu. Saya juga dapat banyak surat tentang ini gitu. Nah, tapi kalau saya ringkas mungkin seperti ini. Ini juga dari PMK-nya juga kan nyebutin LKPP gitu dan lain-lain. Nah, ini historinya gimana kita kok bisa ngerubah. Ya memang pada dasarnya kalau di common law itu kalau pernah terjadi bisa diikutin. Tapi nggak selalu kayak begitu sih. Memang umumnya kayak gitu. Karena kan dulu kan pernah terjadi nih di Krismon. Sekarang bisa lagi dong misalnya kayak gitu. Tapi nggak mutlak, kalau common law tuh ngikutin itu nggak mutlak juga, karena kita belajar kasus-kasus, ada kasus-kasus baru ternyata yang merubah keputusannya berbeda dengan common law, dengan keputusan-keputusan yang sebelumnya. Tapi kalau yang paling gampang memang template ya, ya kayak ini ya kayak gini itu gampang banget mutusinnya.
untuk klaim. Nah itu di basis of claim ya, saya agak lanjut lagi di FOMOC ya, di FOMOC. Ini klaim yang tadi yang kita cerita bahwa IoT tidak sendirinya memberikan hak. Biasanya ini suka kegeeran kalau dari penyedianya. Oh IoT kita disetujuin ya, berarti kita bisa klaim BAU saya dong. Ini apalagi konsultan. Ini kan kontraknya 10 bulan, ini jadi 12 bulan loh, gimana loh? BAU-nya gimana? Kalau kita biaya langsungnya kan memang di material alat upah langsung ya. Kalau di konsultan itu kan benar-benar di biaya langsungnya di orang kan misalnya gitu. Pak BAU kita kan bengkak nih gitu. Itu nggak sendirinya kita disetujuin, dan seringkali ya IoT-nya aja yang disetujuin. Kalau itunya enggak disetujuin. Ya kadang-kadang kita disetujuin IoT-nya aja udah alhamdulillah kan kayak gitu misalnya. Nah ini yang tadi masih nyambung, tidak sendirinya dia diberikan hak untuk itu. Kayak gitu. Nah poin-poin yang dipertimbangkan itu klaim ya harus direncanakan yang baik ya sejak dari awal. Nah ini agak lucu, saya sering kali kalau jalan-jalan ke proyek, kamu kan ini harus klaim, harusnya kan udah perpanjangan waktu. Iya Pak, PPK-nya udah setuju kok Pak, semuanya udah setuju. Loh kenapa belum ada adendumnya? Nanti Pak, detik-detik akhir kita lihat, lah kok lucu ya, ownernya gimana sih? Nah jadi banyak sekali adendum kontrak tuh ternyata dibuat di akhir proyek, tapi tanggalnya mundur. Kenapa nggak dibuat langsung di tanggal yang itu, kan udah jelas-jelas ini nggak bisa dihindari lagi. Nah itu masih banyak sih kita lihat di proyek seperti itu, dan dari penyedianya juga sebenarnya kan ketar-ketir tuh. Waduh ini disetujuin nggak sih? Katanya disetujuin, tapi kok belum ada adendumnya, misalnya kayak gitu. Semua udah oke kok, misalnya gitu. Tapi ada juga yang kecele sih. Semua udah oke. Pas akhir kontrak nggak disetujuin. Ya udah, akhirnya kena denda. Nah, kita juga jadi masalah kan, karena itu emang ada kesalahan pengguna. Nah, itu bisa jadi dispute akhirnya kan kayak gitu. Nah, ini ya sebelum klaim tadi diperiksa dasar-dasarnya, identifikasi, kontraknya, ya kan. Terus peristiwa kejadian yang menyebabkan secara fakta harus benar-benar terjadi, jangan dibuat-buat gitu kan. Terus apa sih sebenarnya yang terjadi kayak di asuransi ini, hati-hati banget kalau kita identifikasi salah ya nggak dapat misalnya kayak gitu. Dan ada juga pasal-pasal yang ketentuan-ketentuan, misalnya banjir nih. Banjir orang taunya dapat, tapi ternyata di pasal ada kadang yang mengatur kalau kita nggak menangani atau mencegah banjir itu terjadi maka nggak dapat. Ada juga gitu-gitunya. Jadi benar-benar harus diidentifikasi, harus dilihat ketentuan-ketentuannya gitu ya. Terus ya jelas ya kita harus ada dokumentasinya, ya kan. Nah, terus harus disajikan tuh yang runut, teman-teman orang ngeliat juga udah langsung ngerti, langsung oh iya oke, jadi nggak muter-muter gitu nih, gimana sih klaimnya. Nah, jadi juga dengan ringkas gitu. Nah, terus yang terakhir ya ini harus paham gimana sikap pihak yang akan diklaim kayak gitu. Nah ini FOMOC ya, jadi ini FOMOC-nya buat gambaran aja, jadi saya buat seperti ini. Pertama memang step pertamanya itu early warning. Jadi early warning itu masih pada potensi ya, potensi, dan seharusnya ini sih kewajiban para pihak untuk memberikan early warning terhadap potensi klaim di awal gitu ya. Nah setelah itu baru notifikasi nih, Pak kemarin udah saya kasih tahu ada early warningnya. Itu kejadian kan, gara-gara udah kasih tahu tetap aja kayak begitu, misalnya kayak gitu, atau ternyata prediksi kita terjadi Pak, benar itu kemungkinannya terjadi. Nah itu kita notifikasi lagi gitu, ini udah terjadi nih gitu. Nah terus baru action plan ya, gimana sih kalau udah terjadi, ya duduk bareng lah tim project. Di tim project itu ya ada kontraktor, ada konsultan, ada owner, gimana cara ngatasi sesuatu yang udah terjadi itu supaya itu nggak jadi masalah gitu misalnya, sehingga jadi nggak usah ada klaim lah misalnya kayak gitu. Nah ini seringkali ada win-win solution di sini gitu, jadi ada yang dikorbankan atau bagaimana, tapi biasanya banyak yang berhasil sampai sini dan selesai gitu ya. Nah tadi yang kenapa di Indonesia selain di Indonesia nggak pernah dibukukan ya, karena sebenarnya ada juga masalah-masalah di Indonesia banyak, tapi kan nggak kayak di luar negeri ya. Kalau lagi jurnal kan open aja dibuka, siapapun bisa buka, dan itu bukan aib, jadi pembelajaran kan misalnya kayak gitu. Nah, terus ada preparationnya nih,
ketika kita action plan, kita atasi, ternyata masih ada residu, masih ada yang belum bisa diatasi, dan memang harus menuju ke klaim. Nah, udah disiapin aja yang mana kayak gitu. Nah, baru setelah itu submission, perhitungan-perhitungannya yang tadi secara ringkas, detail-detailnya, faktanya seperti apa, lalu kita ada negosiasinya untuk menyepakati dasar-dasar perhitungan atau fakta-fakta dari klaimnya itu. Itu kayak gitu. Nah, setelah itu ini ada yang tadi FIDIC yang saya singgung di depan. Jadi kalau di FIDIC nih saya ambil contoh satu aja yang misalnya di Yellow Book. Tapi rata-rata di FIDIC klausulnya sama sih kayak gini, cuma mungkin beda angka pasalnya aja. Kalau ini 20.1 kalau Yellow Book ya. Kalau untuk short event, jadi dalam waktu 28 hari itu kontraktor harus kasih tahu kalau ada kejadian. Jadi kalau kontraktor yang gagal menyampaikan atau dia lupa atau dia nggak mau menyampaikan, ya udah berarti kontraktor tuh nggak berhak atas pembayaran tambahan atau tadi IoT-nya. Jadi pengguna dibebaskan dari semua kewajiban yang berkaitan klaim, walaupun memang kontraktor berhak untuk dapat itu gitu. Karena gagal nggak nyampein, ya udah itu angus karena dianggap kontraktor nggak perlu lah, udah nggak perlu dia gitu misalnya. Nah, setelah itu dalam waktu 40 hari, 42 setelah kejadian kontraktor harus menyampaikan detail klaimnya. Ini kalau di FIDIC udah diatur detail sih ya. Nah, setelah itu baru 42 hari kemudian itu setelah klaim diterima, engineer harus menanggapi dengan persetujuan atau penolakan. Nah, memang kalau di form of contract di yang saya tahu semua sih udah ada kewenangan yang jelas ya. Maksudnya engineer atau arsitek jelas tuh ya dia gitu, udah dia. Kalau misalnya di pemerintah siapa PPK nggak juga, nggak bisa juga dia ternyata. Satker nggak bisa juga, siapa menteri misalnya bener nggak bisa nggak gitu misalnya gitu. Kalau di form kontrak sih udah ya close lah, si engineer nih yang menanggapi dengan persetujuan dan penolakan, sudah dijelasin kayak gitu. Nah, ini gambarnya yang lebih gampang untuk dipahamin. Jadi ketika ada event 28 hari setelah event kontraktor send notice atau di 42 hari ini kontraktor udah harus secara lengkap ngasih detail klaimnya. Jadi waktunya ngasih tahu di sini nih 28 hari. Kalau nggak ngasih tahu, walaupun dia berhak ya dia nggak dapat gitu. Nah, terus 42 hari dari kejadian kontraktor harus ngasih detail klaimnya. Nah, 42 hari juga engineer harus kasih respon setujuin atau enggak kayak gitu misalnya. Nah, tapi kalau ini kan short event ya, kalau event-event yang complicated ya di sini dia bisa ada tambahan-tambahan ya, update namanya, biasanya update itu 30 hari atau 30 hari. Nah, setelah sini 30 hari baru nanti ada 42 hari engineer dikasih waktu kayak gitu. Kalau short event bahasa mudahnya ya kayak ginilah bahasanya. Nah, kalau kontraktor nggak ngasih ini ya berarti ya nggak perlulah kontraktor. Mungkin dia banyak duitnya atau dia bisa ngejar waktunya atau seperti apa, dianggap seperti itulah kayak gitu. Nah, itu homework kita dua lagi ya. Jadi ada mitigasi. Ini banyak sekali memang, jadi nggak bisa dihindari. Setiap siklus loh, ini project life cycle. Project life cycle-nya construction project. Jadi bukan cuma di masa konstruksi. Kan bisa aja juga ada klaim di masa desain gitu kan, ada juga. Karena nggak cuma di masa konstruksi. Nah, klaim ini banyak lah kalau kita googling atau ada kajian atau jurnal atau tesis skripsi itu banyak tuh terjadinya karena apa. Nah, cuma saya sini mau apa yang sampaikan scope of work-nya, ada perbedaan tujuan para pihak. Kadang orang nggak paham nih bahwa para pihak atau tim yang di proyek itu memang beda-beda tujuannya. Mereka punya tujuan masing-masing gitu. Tapi kan dia harus ngerti juga apa sih tujuan proyek kita yang menjadikan kita satu di sana. Itu kita bahas ini nanti kinerja performance-nya, tentuan kontraknya, cara perhitungannya, construction delay, schedule, payment, dan lain-lain. Nah, ini kita coba satu-satu. Jadi scope of work, scope of work nih apa ya, kadang-kali client responsibility atau responsibility itu mereka masing-masing nggak paham, nggak ngerti responsibility-nya di mana sih. Nah, itu terkait dengan procurement option. Nah, makanya ketika kita mau tahu responsibility kita di mana, ini procurement option-nya apa sih? Nah, jangan sampai klien pengennya cost and time, ya, tapi dia ngalahin quality, tapi milihnya tradisional misalnya, atau ke manajemen dia pilih option-nya. Nah, itu kan jadi pikiran otaknya dia ke
sana tapi kenyataannya di sini. Nah, itu kalau jadi potensi-potensi masalah sih di scope of work ya, karena beda scope of work di tiap-tiap procurement option ini, responsibility-nya juga akan beda-beda. Manajemen contracting gimana, control manager gimana, design and build pun variannya banyak. Harus kita tahu. Yang proyek kan macam-macam ya, tapi dia punya keinginan beda-beda. Ini pengen gini, arsiteknya pengen gini, QS pengennya udah nggak usah kan ini aja gitu. Atau engineer-nya ya diperkuat lah biar kuat gitu. Pohon udah cukup kuat, dikuatin lagi sama dia. Terus supplier pengennya dudukannya banyak biar dia banyak duit kan jual produk kan misalnya kayak gitu. Nah terus ini erection builder-nya pengennya ya dipotong biar dia dapat kerjaan buat nopang si pohonnya gitu ya. Terus atau kalau ini bakaran udah hilangin aja pohonnya, dia kebakaran, kali ini environment yang apa-apain itu jadi ganggu dong pohonnya. Nah emang begitu, jadi memang tiap peran di construction itu mereka punya peran dan keinginan masing-masing gitu. Tapi kan kita harus tahu nih apa sih yang klien inginkan di proyeknya dia. Nah ini yang kadang orang lupa. Dia lupa bahwa klien tuh nggak pengen ada surprise. Nggak pengen ada surprise lah, no surprise lah. Jadi udahlah saya begini ya begini aja gitu. Jangan sampai ada surprise-surprise, di biaya lagi nambah, waktu lagi terlambat, kualitas nggak jelas misalnya kayak gitu. Nah terus owner juga pengen daya tahan yang andal gitu kan. Operasionalnya nanti murah ya kan. Building manajemennya bagus ya kan. Terus informasi jelas tentang klaim kontrak di awal, apa sih yang tadi identifikasinya dan lain-lain gitu. Terus hubungannya juga enak-enak aja lah, harmonis, proyeknya juga bagus gitu kan, nggak ada konflik. Terus kerjanya bisa lebih cepat nggak, itu owner seneng tuh klien. Design and price indicated as early as possible, itu lebih senang juga sih klien. Nah orang-orang yang berperan di proyek harus paham juga, iya kita tahu dia tenaga ahli QS gitu, tapi kan klien punya kayak gini gitu, atau kita tahu nih dia cost manager atau dia project manager, tapi ini loh kita menuju ke sini, menuju jalan yang sama supaya proyeknya sukses gitu. Nah, terus ini performance ini saya Mohon maaf Pak lewatin Dwi, ya. 3 menit lagi. Oh, gitu saya lanjutin aja. Ini tentang pemahaman perhitungan formal kontrak ini saya lewatin aja. Scheduling ini saya mau kasih tahu Pak Muji, jadi saya nggak pernah kok ngelihat kurva S di project ya, jadi gak semua. Ternyata memang pas saya tanya, ketika dilapor ke atas bisa lebih cepat, bisa sampai presiden juga bisa lagi lebih cepat Pak, lebih cepat lagi. Jadi sering sekali proyek konstruksi itu baru dapat kontrak udah terlambat Pak, banyak gitu. Jadi nggak ada kurva S ya, saya juga bingung, kurva S kok nggak ada, jadi nukik semua. Gimana nggak mau ada klaim misalnya kayak gitu. Nah ini ya apa scheduling dispute framework. Jadi kalau bikin schedule ya kita harus tahu supaya nggak klaim, mitigasinya tadi hujan, project environment-nya, schedule teknologi, human resource, schedule kompetensi dan lain-lain. Terus gimana caranya ketika ada klaim. Nah ini framework-nya untuk itu. Itu kan tuh Hansen ya buat jurnal. Nah ini payment, ini tersediaan anggaran, dana, manajemen cash flow. Kalau di swasta penting banget, jaminan pembayaran juga ini penting. Nah terakhir tentang keberhasilan Pak. Jadi ini saya mau kasih tahu bahwa klaim itu perpaduan teknis dan seni. Jadi kalau orang cuma ngomong teknis doang tapi nggak bisa seninya, ya nggak bisa. Atau seninya doang, sebaliknya nggak bisa juga. Jadi banyak kejadian kontraktornya udah CS banget sama PPK misalnya di pemerintah ya. Dia mau ngapain aja tuh, dia apa-apain aja tuh kontrak. Disetujuin aja. Akhirnya kan dia nggak punya knowledge, nggak punya skill. Seninya bagus, hubungannya bagus, good communication bagus, negosiasi bagus. Tapi karena dia nggak punya knowledge, kena audit. Dan auditnya itu balikin duitnya nggak sedikit, banyak banget. Begitu juga kita tahu skillnya, tapi nggak punya seninya. Mau apa? Nggak bisa, nggak tembus juga. Jadi masalah juga kayak gitu. Nah, terus ini yang terakhir kayaknya ya. Jadi kalau itu nggak beres ya udah agak perbedaan bahwa kalau di Undang-Undang Jasa Konstruksi disebutkan hari lah litigasi. Nah, tapi 1, 2, 3 itu mediasi, konsiliasi, arbitrase. Jadi enggak aneh saya kalau ada orang yang bilang
ADR itu termasuk arbitrase gitu. Nah, ini juga ada pembentukan Dewan Sengketa atau DRB biasa kalau saya dulu tahunya DRB. Di Indonesia namanya Dewan Sengketa ya. Nah, tapi kalau yang kita pelajari ya ADR tuh tidak termasuk arbitrase. Jadi ada dua sih ya nggak apa-apa juga sih. Litigasi ya litigasi, non litigasi atau arbitrase. Nanti ADR-nya itu yang mediasi, konsiliasi, banyaklah. Tapi yang di jasa konstruksi memang yang disebut mediasi dan konsiliasi aja. Makanya kalau nggak dicantumin kontrak kontrik ini mediasi, konsiliasi, arbitrase dan litigasi apa namanya ya pakai alternatif kayak gitu bahasanya sehingga banyak pemahaman bahwa tiga ini oh ini ADR gitu. Itu ini terakhir Pak Muji mungkin sudah Pak Muji, terima kasih. Saya stop share ya Pak Muji. Ya, terima kasih pada Pak Duyadi atas presentasinya. Bapak Ibu, biasanya narasumber kita dari kalangan pemerintah. Hari ini narasumbernya Pak Duyadi dari sisi penyedia ya. Banyak memberikan insight atau gambaran kita dari sisi penyedia. Berikutnya acara kita tuh jarang-jarang hari Sabtu. Karena beliau ini bisanya hari Sabtu ya kita fasilitasi hari Sabtu. Berikutnya klaim di pemerintah, sebenarnya banyak juga klaim-klaim di pemerintah. Tetapi mungkin muncul menjadi artikel atau jurnal sangat jarang sekali ya. Berikutnya, klaim tadi kan bisa berupa tambahan waktu kontrak atau tambahan uang, ya itu di aturannya ada. Cuman kalau untuk pemerintah tambahan uang itu agak rumit, sulit dan sebagainya itu. Jadi melibatkan banyak pihak lah gitu. Itu sementara. Mungkin dari Bapak Ibu setelah presentasi ini ada yang mau ditanyakan silahkan ya kalau mau ada yang bertanya. Di chatting kok belum ada yang bertanya nih. Mungkin sudah jelas ya. Udah jelas mungkin. Atau udah mau langsung ada acara lain lagi Pak? Ya, ya. Kebanyakan klaim dari auditor ya. Ada Pak Oh, itu Ramli lebih Pak bayar. yang resen, Pak Ramli. Oh ya, silakan Pak Ramli. Terima Perkenalkan kasih diri dulu, Pak. Ya, saya Ramli dari PPBJ Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Pak Muji. Ya, Makassar ya. Makassar, Pak Muji. Saya salut dengan Muji Santosa Trainer and Consulting telah menghadirkan penyedia dalam ruang diskusi ini. Nah, kita juga kan perlu selain mendengarkan dari pelaku-pelaku pengadaan khususnya yang praktisi, ya tentunya juga dari pihak penyedia Pak Muji. Olehnya itu saya selaku anggota dari Muji Santosa Training Consulting ini mengucapkan banyak terima kasih, itu pertama. Sekaitan dengan topik kita pada hari ini terkait masalah klaim penyedia terhadap termasuk penambahan waktu ketika ada sesuatu yang diklaim. Yang ingin saya tanyakan Pak, apakah klaim ini yang disampaikan oleh pihak penyedia akan berpengaruh terhadap penambahan nilai kontrak ataukah hanya sebatas waktu penyelesaian karena ketidaksesuaian antara kondisi penyerahan di lapangan saat pengukuran bersama seperti itu Pak. Mohon pencerahannya. Ya, Dan wujud klaim ini bisa diajukan dalam bentuk pernyataan tertulis atau fakta-fakta di lapangan yang diajukan oleh kontraktor yang disetujui oleh konsultan pengawas atau konsultan MK. Terima kasih Pak Muji. Oke, Pak Duyadi mungkin sudah jelas ya pertanyaannya bahwa klaim bisa berdampak terhadap waktu dan berdampak terhadap biaya uang ya. Silakan Pak Duyadi tanggapi Pak. Terima kasih. Pak. Jadi bentuknya diskusi ya Pak. Jadi kita saling diskusi aja. Jadi memang bagus ya kalau ada diskusi dari segala sisi. Jadi mungkin kita saya sampaikan ini ya dua view ya, dua view. Tapi apa yang terjadi di pemerintah seperti apa kayak gitu ya. Nah tadi Pak Muji udah sampaikan bahwa biasanya IoT aja yang disetujuin, extension of time-nya aja kan gitu ya. Terus kalau untuk biaya sih jarang sekali gitu. Tapi ada yang disetujuin. Nah pertanyaannya apakah itu menambah nilai kontrak kan gitu ya pertanyaannya ya? Siapa? Ya betul ya. Nah kalau untuk di pemerintah itu biasanya memang dibedakan antara anggaran kontrak dengan anggaran akibat klaim itu sendiri.
ya misalnya instalasi atau segala macam gitu. Tapi pada ujung-ujungnya saya lihat prakteknya itu kontrak kita di adendum lagi gitu, di adendum lagi untuk memuat dasar sebagai pembayaran klaim itu kayak gitu, yang ada di pemerintah itu. Nah, jadi ya nanti ujung-ujungnya akan diadendum lagi. Walaupun memang sifatnya awalnya itu beda ya. Jadi anggaran konstruksi, nanti anggaran klaimnya itu dimintakan lagi khusus untuk anggaran karena ada klaim atau biaya yang di luar itu. Tapi ujung-ujungnya nanti diadendum lagi. Tapi kalau di swasta sih langsung jadi adendum Pak, langsung jadi ditambah nilai kontraknya jadi berapa, misalnya nilai besinya di situ 10.000, di volume sisanya kita dapat 15.000, ya udah. Jadi langsung dirubah aja nilai besinya sehingga nilai kontrak kita langsung bertambah. Jadi sebagai tambahan duit yang akan kita dapatkan di dalam kontrak seperti itu. Cuma nanti tinggal sifatnya biasanya ada dua nih. Pertama, itu belum terjadi, kita sepakati dulu di awal, kita kerja baru kita dapat duitnya. Tapi yang pengalaman saya banyaknya udah kejadian, disetujuin, tinggal ngambil duitnya. Jadi udah tinggal ngambil duitnya karena udah terjadi semua, terus kita klaim. Ada juga sih yang cukup menarik, saya punya kasus di kampus yang sama pemerintah ya, maksudnya PBJ-nya ya. Tapi memang waktu itu ada uang juga sih dari APBN misalnya gitu. Tapi ternyata menariknya mereka bisa memberikan biaya klaim itu dari anggaran mereka sendiri gitu. Anggaran apa namanya dana masyarakat namanya. Nah, itu bisa gitu kayak gitu. Nah, jadi tersendiri lagi. Nah, waktu itu juga enggak menambah kontrak Pak, karena memang kontrak kita sama yang APBN itu kan segitu dan pemerintah tahunnya juga segitu, selesai. Nah, sisa klaimnya itu nanti pekerjaan klaim dibentuk kontrak baru yang anggarannya didapatkan dari dana masyarakat, seperti itu Pak. Kayak gitu. Mungkin itu Pak Muji, ada tambahan Pak Muji? Ya, terima kasih Pak. Saya cuman sering-sering Pak di pemerintah itu ya, penyedia terlambat karena bencana alam dan sebagainya diberi tambahan waktu dengan dikenakan denda. Harusnya itu kan perpanjangan waktu ya, seperti itu. Perpanjangan waktu tanpa denda. Ini yang kadang-kadang Oh iya. para pelaku pemadaman kita tuh harusnya itu kan bukan salahnya penyedia, tapi penyedianya dikasih tambahan waktu dan kena denda. Harusnya kan perpanjangan waktu gitu. Nah, itu juga. Iya Pak, harus meluruskan itu, walaupun jangan waktu mau udah nggak ada denda karena udah diadendum. Ini ada mungkin Pak Ramli udah cukup ya? Ada Pak Muji, satu lagi. Kayaknya kalau di ketentuan di Perpres 12 itu Pak Muji, itu kita kenalnya namanya kontrak change order gitu ya. Kalau sekitar dengan penambahan biaya gitu. Tapi kalau dalam hal waktu kan ada beberapa hal yang sempat saya dengar tadi dari Pak Muji, adanya kejadian force majeure, adanya kejadian alam dan lain sebagainya. Namun ketika anggarannya tidak tersedia, nah klaimnya ini yang biasanya kalau apalagi dari pemerintah agak sulit karena anggarannya sudah dianggarkan dalam satu tahun anggaran. Kecuali kalau ada anggaran sisa yang saya sampaikan tadi yang sesuai dengan Perpres itu ya bisa dilakukan dengan metode CCO, tapi tidak lebih dari 10%. Saya rasa begitu aja tambahan dari saya, Pak Muji. Terima kasih banyak. Menarik juga Pak Muji yang yang kedua nih Pak Ramli. Jadi memang dari penyedia pun gitu ya, ketika dulu kan kita nggak pernah berpikir bahwa namanya pemerintah itu nggak punya uang, bener nggak? Pasti kan ada anggarannya kan gitu dulu. Nah ternyata ada kasus di mana ketika kita harus mengerjakan sesuatu tambahannya, misal ketika ada klaim, misalnya ini harus ada kerjaan tambah gitu kan, ternyata anggarannya memang belum jelas gitu. Nah itu memang nanti didasari lagi dari kesepakatan para pihak. Nah ini kejadian dua Pak. Pertama kita nggak sepakat, akhirnya kita nggak mau itu. Ada juga yang kita sepakat, walaupun sama Pemda ya. Ada juga yang kita sepakat, walaupun kita tahu anggarannya tuh belum disetujui sekarang, tapi kita ada keyakinan bahwa kalau pemerintah ini mah oke, dan ini nggak terlalu resiko, maka kita sampai dengan kementerian pun kita kayak gitu. Terutama misalnya ini beda lain ya, tapi
hampir sama kasusnya. Kalau kita kan multi years ya, biasa 4 tahun, 3 tahun. Tapi kan anggaran diatur per tahun. Nah, itu juga kita akan kerja melebihi dari anggaran yang ada. Misalnya gitu kan nggak masalah. Ya, jadi nanti dikembalikan ketika nanti, Pak, ini ada klaim, gini, dan belum dikerjakan misalnya. Sepakat nggak, Pak, Bapak kerjaan ini terusin selesai, tapi nanti anggarannya tahun depan atau beberapa tahun depan. Nah, itu nanti dikembalikan kesepakatan antara pihak. Kalau penyedia pengguna sepakat, itu kita oke. Dan ada juga yang kita nggak sepakat, itu kita nggak terusin, misalnya seperti itu. Nah, itu untuk yang dikerjain. Tapi yang agak sulit itu yang udah dikerjain. Jadi yang udah dikerjain mau nggak mau kan ini harus diklaim. Nah, itu biasanya sih kalau kita pendekatannya ya udah ke BPKP, itu BPKP nanti ada referensinya, biasanya itu udah selesai sih. Tapi kalau misalnya lebih kuat lagi, biasanya kita ke Jamdatun. Jadi nanti ada biar nanti sama-sama aman lah, si pemberi kerja sama si penyedianya udah di backup juga sama pihak-pihak terkait untuk pengajuan itu, karena nanti kan ini hubungannya dia masih ada pengajuan persetujuan anggaran dan lain-lain gitu. Nah, itu kita lihat kasusnya sih. Nah, nanti setuju atau enggak seperti itu, Pak. Ya, betul, Pak. Diskusinya Pak Muji satu lagi barangkali, Pak. Ini agak seru ini, Pak Muji. Mohon maaf juga tidak bisa buka ini, lagi dalam perjalanan, tidak open cam. Ini satu lagi, apakah dasar klaim ini kita perlu melibatkan pihak APIP atau pihak ketiga selain pengguna atau penyedia, seperti itu, Pak? Terakhir ini, Pak Muji. Iya, jadi kita terhadap penambahan anggaran tadi itu ada constraint, ada keterbatasan. Ya, padahal itu klaim tadi diperlukan. Maka tadi disampaikan oleh Pak Duyadi, ya penyedia itu biasanya bekerjasama sama BPKP, sama Kejaksaan dan Datun supaya klaim tadi bisa terbayar. Dengan inspektorat, ya inspektorat itu kan sama dengan BPKP juga, ya. Itu yang dilakukan. Jadi ini yang perlu kita sadari bahwa hak tagih penyedia ke negara kedaluarsanya itu 5 tahun. Nah, jadi kita agak perlu buru-buru. Jadi di sana kita bisa melibatkan inspektorat, BPKP tadi atau kejaksaan tadi untuk melakukan bayar. Ya jangan dibayar 5 tahun lah. segera dibayar. Jadi kadang-kadang nggak disadari bahwa referensi ini, undang-undangnya ada kan undang-undang perbendaharaan. Kalau di APBN adalah PP 50 tahun 2018 bahwa hak tagih penyedia itu masih bisa. Jadi termasuk klaim-klaim di sana ya silahkan dilakukan. Nggak perlu maju ke pengadilan berdebat sana supaya bisa terbayar. Kalau di review sama inspektorat sudah benar ya dibayar aja gitu. Kalau memang benar. Kalau nggak bisa dengan BPKP. Kalau takut jadi masalah tipikor, libatkan Jamdatun. Begitu mungkin Pak Duyadi. Ya betul, Pak. Pengalamannya gitu, Pak. Pada takut biasanya, Pak. Walaupun kita udah yakinkan nggak masalah, inspektorat aja. Tapi rata-rata nggak berani, Pak. Ya udah biar tidurnya pada tenang gitu, Pak. Kita kira ya kita perkuat lagi. Padahal nggak mesti harus begitu. Tapi ya nggak apa-apa. Kita juga lihat ininya sih, Pak. Lihat dari penggunanya kayak gimana ininya. Ya. Betul, Pak. Jadi itu salah satu cara kita memperbanyak jaring-jaring pengaman. Mungkin saya menambahkan lagi bahwa klaim penyedia itu bisa timbul karena 3 hal, Pak ya. Yang pertama karena asas kompensasi, ada kejadian kompensasi. Yang kedua karena ada force majeure. Yang ketiga mungkin ada perubahan ruang lingkup atau penambahan ruang lingkup, ya sehingga diperlukan adanya klaim yang berakibat 2 hal. Penambahan waktu tanpa denda atau penambahan anggaran, penambahan nilai kontrak seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan berikut lagi Pak dari Pak Anom nih ya. Jadi seperti itu ya akibat dari itu tadi ada klaim yang menambahkan uang dan waktu karena 3 hal tadi ya. Nanti Pak Duyadi sepakat atau tidak sepakat ya. Ini ada pertanyaan Pak dari Terima kasih Pak Muji. Terima kasih oke. Pak Dwi. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Anom Pak. Kalau perubahan kontrak mengakibatkan lebih dari 10% bagaimana? Nah, mungkin Pak Duyadi bisa memberi wawasan bagaimana dulu ketika studinya di mana di Malaysia itu bisa nggak secara internasional kontrak bertambah lebih dari 10%? Atau pengalaman selama ini di dunia swasta bisa nggak lebih dari 10%? Kalau di pemerintah, ya jawaban standarnya LKPP gini, kalau membeli 10%, kalau itu merupakan suatu kesatuan pekerjaan, buat aja kontrak baru.
kontrak tambahannya, misalnya bertambah 7% ya, 7% itu kontrak baru gitu. Dengan Ya. penyedia yang sama itu ya. Itu kalau jawabannya standar LKP ya. Mungkin Bapak Duyadi bisa menambahkan wawasan lagi bagaimana Jadi ini dulu. masyhur Ya. banget Pak, yang 10% ini udah kayak momok kita di Indonesia Pak, karena banyak kasus yang sampai dipidanakan ya kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman udah ngeliat jangan 10% kan gitu ya ininya ya. Pikirnya ke sana. Padahal kalau kontrak itu kan based on budget ya. Kalau kita budgetnya ada nggak? Kayak kita mau bangun rumah ya Pak, itu bangun rumah, kita udah siapin budgetnya 1 miliar nih. Ternyata kita kontrak 800, dia masih ada nambah-nambah. Ya nggak apa-apa lah, ini juga saya pengennya kayak gitu. Sampai 1 miliar duit saya kan gitu ya. Nah kalau duit saya lebih dari 1 miliar, nanti kontraknya, nah kita mau ngukur diri bayarnya gimana? Ya artinya di CCO lah, atau di balance budget lah misalnya kayak gitu. Atau ada maksimum budget saya cuma 1 miliar. Nah itu ada, nanti biasa ada diskusi gimana semua keinginan kita tercapai tapi dengan budget saya yang ada. Nah keinginannya apa? Waktunya mau lebih cepat atau di kualitasnya? Nanti kita tanya seperti itu. Jadi prinsipnya memang ini kan apa yang diingini ownernya pengen bangun kayak gimana, duitnya dia kayak gimana, ada nggak kesanggupan? Kita juga ada itu kok Pak, kontrak yang melebihi dari 300% misalnya gitu, ya nggak masalah karena memang anggarannya ada gitu, dan itu memang kebutuhan kita di sana gitu. Itu enggak, pembatasan 10% ini kan cuma di Indonesia aja kayaknya ya, karena memang itu kekhawatiran, kalau saya lihat sih kekhawatiran nanti kalau ada kegagalan pembayaran dan lain-lain. Tapi pengalaman saya sih untuk proyek yang lebih dari nambah itu juga nggak ada yang pas banget 10%, itu pun kalaupun maksimum ya 9, berapa itu pun biasanya proyek-proyek spesial aja yang dapat gitu, karena proyek-proyek yang benar-benar diinginkan owner itu jadi gitu dan memang dibutuhkan. Tapi kalau misalnya tadi yang CCO, biasanya CCO itu based on-nya balance budget aja. Kalau balance budgetnya bisa, kita rata-rata sih alhamdulillah sih semua proyek di balance budget gitu udah cukup selesai gitu. Nah, jadi jawabannya kalau misalnya kontraknya bisa nggak sih lebih dari 10%? Nah, 10% kan ini ya apa aturan yang di Indonesia ya. Nah, kalau misalnya di tempat lainnya ya itu tadi, kalau kita bangun rumah aja, kalau kita duitnya sih. Cuma kalau misalnya Pak bangunin duit saya 2 miliar bisa nggak? Tapi duit saya cuma 1 miliar, nanti 1 miliarnya tahun depan. Nah, itu kesepakatan kita bersama aja. Karena nanti ada mitigasi resiko yang harus diambil sama si penyedianya nih, kayak gimana mitigasinya, karena itu nanti hubungannya sama cost of money-nya gimana. Tapi yang tadi Pak Muji sampaikan, anggarannya itu memang beda ya, jadi anggarannya nggak ini anggaran klaim gitu, dimintakan kemudian ini biasanya sih harusnya memang nggak kayak gitu, tapi biasanya memang lebih dari setelah proyek selesai baru kita klaim. Setelah klaim baru nanti diurus anggaran dan lain-lain. Ya tadi Pak Muji udah info bahwa maksimum 5 tahun dan itu emang seperti itu. Tapi biasanya klaim kita, kenapa sih kita nggak banyak klaim juga? Karena biasanya ada juga klaim tapi nilainya nggak banyak gitu. Ya udahlah biarin aja, suka kayak gitu juga sih. Udahlah biarin aja, cuma segitu, nanti ngurusnya terlalu lama, terlalu ribet, terlalu panjang dan lain-lain. Kita kan ada kerjaan yang lain misalnya gitu. Ada juga yang kita nggak klaimkan misalnya kayak gitu. Nah seperti itu Pak Muji. Ya, terima kasih Pak Duyadi. Jadi klaim itu harus diajukan sejak adanya event tadi ya, kalau Pak Duyadi menyampaikan 28 hari tadi ya. Kembali pada pertanyaan tadi, ya, boleh nggak kontrak melebihi 10%? Jadi kita punya anggaran 1 miliar, ternyata kontraknya 800 juta. Ya, jadi kan masih ada bisa nambah 25% itu. Boleh nggak nambah melebihi 10%? Ya. Ya bolehnya Pak, ada justifikasi lah yang menguatkan apakah itu diperlukan atau tidak. Kalau itu tidak dilakukan, tidak akan tuntas kerjaan konstruksinya. Ya, itu jadi perlu ada justifikasi ketika diperlukan nanti ya, karena melebihi 10% itu ada larangannya di Perpres ya, tidak boleh, batasannya 10%. Ya maka solusinya dibuat kontrak baru Pak. Ya, mungkin tambah 10%, sisanya mungkin nambah 17% ya. 10% mengandung kontrak, 7% kontrak baru. Begitu. Mungkin solusinya ya. Ya, tapi
jawabannya tidak langsung ke sana, ada justifikasinya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Kalau nggak ada, mungkin kita hari Sabtu ini ya, silakan mungkin Pak Duyadi menyampaikan closing statement. Silakan Pak. Ya. Oke, masih Pak Muji. Jadi yang mau saya sampaikan di sini tadi yang di slide terakhir ya, bahwa klaim itu harus disertai paling enggak dua ya, dari knowledge-nya sama seninya secara teknis. Dan tadi teknis Pak Muji udah sampaikan, boleh nggak nih lihat aturannya itu yang kita bilang proof of contract. Nah, kalau gimana di swasta ya beda lagi, dia kan punya proof of contract sendiri. Boleh nggak 10%? Ya lihat proof of contract ya, bisa jadi nggak boleh, bisa jadi boleh. Nah, kita selalu akan melihat di sananya, itu yang kita sepakati bersama, karena semua diatur di sana kayak gitu. Nah, kalau di Indonesia ya yang di pemerintah ya keadaannya seperti itu. Jadi knowledge, teknis, dan seni. Nah, seni ini juga kenapa saya tegasin banget karena ketika kita klaim, kita akan percuma ketika kita tahu semua hitungannya, kita tahu semua kita siapin dengan baik, tapi kita nggak punya hubungan bagus sama pemberi kerjanya. Itu juga akan jadi masalah, dan saya juga banyak pengalaman kayak gitu. Jadi nggak berhasil PM-nya seperti itu. Sama juga pengguna juga akan seperti itu ke penyedia juga akan ke pengguna seperti itu. Jadi ada pendekatan lain ya, apalagi di Indonesia seringkali klaim bisa selesai gitu tanpa ada perselisihan dan sampai dispute gitu. Nggak mungkin. Yang harus dijaga itu knowledge dan seni kalau ngomong klaim seperti itu. Mungkin itu Pak Muji. Oke, terima kasih Pak Duyadi. Alhamdulillah peserta hari ini hampir mencapai 100 peserta. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti mohon izin akan kita tayangkan di YouTube ya, supaya banyak orang lebih tahu hal ini, sehingga kontrak-kontrak konstruksi kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih ya pada Pak Duyadi, Bapak Ibu serta. Mudah-mudahan kegiatan kita selalu bermanfaat. Ya, terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum.